台独分裂是祖国统一的最大障碍，是民族复兴的严重隐患。Halo sahabat Bagi Media, pergolakan geopolitik dunia saat ini memang semakin barbar, selain Ukraina, Rusia, dan Eropa. Persaingan yang cukup ketat terjadi antara sang pendominasi Asia, yaitu China, versus negara adiputra, yaitu Amerika. Lantas pertanyaannya, hal ini, kemanakah Indonesia akan merapat? Apakah Indonesia mulai menempel pada China ataukah lebih akrab dengan Amerika? Tonton sampai habis agar tidak salah paham. Sahabat Bagi Media, di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping, posisi China di kancah internasional kini semakin kuat. Beijing pun kini mulai mengembangkan sektor ekonomi, teknologi, hingga militer negara itu. Apalagi di wilayah Asia, China seakan tak terkalahkan sejak menduduki kekuasaan 10 tahun lalu. Xi Jinping berhasil membawa jutaan warga China keluar dari kemiskinan ekstrim. Kemudian seperti yang diberitakan oleh The Diplomat China, kini memiliki angkatan laut terbesar di dunia mengalahkan Amerika Serikat. Sahabat Bagi Media, Kantor Intelijen Angkatan Laut, Amerika Serikat, mengkonfirmasi, bahwa Angkatan Laut China, telah melewati Amerika Serikat, dari segi jumlah kapal perang, yakni 360 unit milik China, dan 297 unit milik Amerika Serikat. Apalagi wilayah yang harus diurus Amerika Serikat sangat besar, dengan 297 kapal perangnya itu, Amerika harus mengurus berbagai konflik di dunia. Berbeda dengan China yang memusatkan sebagian besar dari kekuatan 360 kapal perangnya itu, hanya di wilayah Laut China Selatan. Lantas, bagaimana kini sikap Indonesia kepada mereka berdua? Sahabat Bagi Media, seperti yang diwartakan oleh Diplomat, sejauh ini, Indonesia secara relatif berhasil menjaga hubungan bilateral dengan Washington dan Beijing, dan juga menjaga prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kemudian, pengamat dari Institut Pertahanan dan Studi Strategis di Singapura, yaitu Cho Ling Ko, juga berpendapat bahwa hubungan Indonesia dengan China, lebih tergantung kepada ekonomi. Sementara itu, Indonesia pun memiliki relasi pertahanan dan keamanan yang dekat dengan Amerika Serikat. Artinya Indonesia pun lebih dekat kepada China di bidang ekonomi. Sementara di bidang pertahanan Indonesia, ternyata lebih dekat dengan Amerika Serikat. Sahabat Bagi Media, selain itu, pendapat yang senada juga diungkapkan oleh pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran, yaitu Bapak Teuku Reza. Ia mengatakan bahwa inilah cantiknya bebas aktif, kita bisa dekat dengan mereka berdua, dan kita mengambil manfaat dari hubungan ekonomi, hubungan pendidikan, dan hubungan pertahanan keamanan dengan Amerika Serikat dan China. Beliau pun mengatakan, kalau misalnya secara ekonomi, kita sangat dekat dengan China, tetapi secara pertahanan keamanan, kita sangat dekat dengan Amerika Serikat, ujarnya. Sahabat Bagi Media, contohnya seperti latihan militer besar-besaran dengan Amerika Serikat, kemarin, yaitu Garuda Shield. Kemudian dengan China, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang nanti akan diuji coba langsung oleh Koko Xi Jinping yang terhormat. Marilah kita sedikit berbangga oleh negeri kita yang non-blok kepada siapapun, ada untungnya juga, ada ruginya juga. Merdekalah Indonesia seutuhnya, merdeka! 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 Bro, I got what you want. Step forward. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step back
at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.